Di bulan Juli 2026 ini, ya mungkin kalian pernah dengar berita tentang Eropa yang lagi kepanggang. Suhu di sana panas banget, ya. Di Paris, orang-orang tumbang, banyak orang yang rebutan beli AC, dan museum sama tempat wisata di sana tutup lebih awal. Dan sebagian kota di sana lumpuh cuman gara-gara suhu panas ini. Tapi coba kalian pikir sebentar. Kita itu kan negara tropis ya, Indonesia, yang posisinya itu letak di garis khatulistiwa. Yang secara logika, itu jadi tempat yang panas. Kok kita biasa-biasa aja? Sementara di Eropa yang biasanya adem, tiba-tiba panasnya itu bikin ribuan orang berjatuhan cuma dalam waktu hitungan hari. Kenapa panas di Eropa bisa jauh lebih mematikan daripada panas yang kita telan di sini setiap hari? Padahal mungkin banyak orang yang berpikir harusnya ya kita panasnya nggak kalah jauh beda lah sama mereka. Apa orang sananya aja karena mereka bule, mereka lebay gitu, jadi karena nggak terbiasa sama panas, badannya nggak adaptasi, atau gimana? Di video kali ini gue bakal bahas semuanya, ya kenapa negara yang biasanya dingin malah bisa lebih ekstrim daripada negara tropis, kenapa yang paling mematikan justru bukan panas siangnya, tapi malam harinya. Dan yang paling penting, apakah tahun-tahun ke depan bakal seperti ini terus atau bakal makin parah. Jadi tonton sampai habis, karena ada satu bagian yang bakal ngubah cara kalian ngelihat kata cuaca panas selama ini. Dan kalau kalian kira negara Indonesia aman-aman aja karena udah biasa sama panas, tahan dulu. Sampai kalian dengar apa yang sebenarnya lagi kejadian di sana. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Sebelum gue lanjut, buat kalian yang baru nonton pertama kali, ya kenalin gue Josh Kultom, dan di channel ini gue bahas banyak hal tentang misalnya seputar konspirasi, ada juga soal finance, dan juga soal teknologi. Kalau kalian suka topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan sama video-video berikutnya. Dan sebelum kita mulai, a very good shout out ke sponsor kita dulu, VPN Private Internet Access. Video kali ini disponsori oleh VPN Private Internet Access. Ini adalah VPN yang udah gue pakai bertahun-tahun. Ada di HP gue, ada di komputer gue, ada di tablet gue, semua device basically ada. You name it. Dan di era AI zaman sekarang, di mana AI makin canggih, hacker juga semakin jago dan orang-orang biasa sekarang juga bisa jadi hacker basically. Dan menurut gue nggak punya proteksi minimum kayak VPN, menurut gue agak nggak bijak di zaman sekarang. Terutama kalau kalian sering pakai wifi publik. Kalian sering WFC, di kafe-kafe, di airport, segala macam, ini kalian perlu VPN. Dengan VPN, kalian juga bisa akses website-website di luar yang diblokir di sini dengan lebih nyaman dan kadang in my own experience, somehow, kalau jaringannya lagi buruk, nyalain VPN malah mempercepat koneksinya. Tapi ya kalimat gue barusan itu nggak diklaim sama private internet access-nya. Itu testimoni dari gue pribadi. Dengan VPN ini, apa yang kalian lakukan di internet jadi susah untuk di-tracking sama hackernya. Dan lokasi kalian juga nggak bisa dideteksi. Ini juga bagus banget, apalagi kalau kalian punya aset yang besar di investasi digital. Misalnya kayak saham, kripto, ETF, atau bahkan sekedar punya rekening bank di mobile banking aja dalam jumlah cukup besar. Menurut gue kalian wajib punya VPN. So kalau kalian belum punya VPN, please use it. Dan jangan pernah pakai VPN yang gratis, karena jelas itu curi data kalian. Tips menurut gue, selalu cek background VPN kalian yang kalian pakai ya. Jangan sembarangan pakai, jangan gara-gara murah kalian sembarang pakai. Kalian bisa search dulu, bikin riset di AI, terserah kalian. Dan private internet access ini, itu biayanya cuma $2 per bulan. Dan satu akun itu bisa sharing ke banyak device yang tidak terbatas. So, ini jadi sangat murah kalau kalian sharing sama teman-teman kalian atau sama keluarga kalian. Kalian juga bisa dapetin harga termurah dengan diskon 83% plus 4 bulan free tambahan dan 30 hari garansi uang kembali kalau kalian nggak suka dengan VPN-nya. Jadi kalau kalian mau cancel, uang kalian balik lagi semuanya. Kalau kalian mau dapetin semua diskon tersebut, linknya ada di deskripsi di bawah atau piavpn.com/josrafg. Sekali lagi, ingat VPN, ingat private internet access atau piavpn.com/josrafg. Atau cek aja video apapun yang ada di YouTube gue, itu pasti ada linknya di bawah. Buat kalian yang belum ngikutin, ini tuh bukan sekedar panas di musim panas biasa yang terjadi basically tiap tahun di Eropa. Sejak akhir Mei sampai Juni 2026, rekor suhu mereka tuh jebol barengan di belasan negara sekaligus. Misalnya Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, sampai ke Polandia semuanya kena di sini. Dan yang bikin kaget di sini adalah, ini tuh kejadiannya di bulan Juni, yang secara sejarah itu belum masuk puncak musim panas mereka. Di Prancis, tanggal 23 Juni kemarin, itu tercatat jadi hari terpanas sepanjang sejarah mereka, sejak tahun 1947. Which is itu gila. Paris sendiri itu nembus di angka 40 derajat Celcius, guys. Angka yang dulu dianggap hampir mustahil buat kota seperti itu. Buat gambaran aja, Paris itu
kota yang dimana orang-orangnya tuh pakai jaket tipis di musim panas. Mereka tuh penduduknya nggak siap buat hadapin suhu dengan 40 derajat di musim panas biasanya. Efeknya tuh langsung kelihatan di mana-mana ya. Museum Louvre itu sama Menara Eiffel tutup lebih awal, sekolah-sekolah keganggu dan bahkan pulangin murid duluan. Dan di Paris ya, pemerintah setempat itu sampai ngelarang orang-orang minum alkohol di tempat umum. Alasannya apa? Biar orang-orangnya tuh nggak nambah dehidrasi dan malah nambah beban ambulans yang sekarang basically udah kewalahan. Di Swedia, bahkan ada satu kereta barang yang anjlok dari relnya gara-gara rel besinya itu melengkung karena panas ekstrim. Terus mungkin kalian pernah dengar soal ya angka kematian yang sampai 1.000 orang mati segala macam, itu banyak di mana-mana ya headline-nya. Nah, angka 1.000 orang mati itu sebenarnya benar ya dikeluarin langsung sama Badan Kesehatan Pemerintah Perancis, tapi ini bukan 1.000 orang tumbang karena kepanasan di jalanan. Ya ini gue mau coba lurusin. Ya, jadi mau dibilang hoax, nggak hoax tapi agak salah konteks. Nah 1.000 orang itu namanya adalah excess death alias kematian yang berlebih pada normalnya. Artinya normalnya Prancis itu tiap hari ada sekitar 900 sampai 1.000 orang meninggal karena berbagai macam sebab. Nah pas puncak heat wave kemarin, angkanya naik jadi 1.200 dan terus naik jadi 1.400 di hari-hari berikutnya. Selisih kenaikan itulah yang disebut 1.000 orang tambahan, karena ada hari-hari berikutnya. Dan 85%-nya adalah orang di atas umur 65 tahun. Dan itu cuma Perancis, guys. Ya, kita belum ngomongin se-Eropa. Jadi ini bukan sekedar gerah atau panas yang nggak nyaman. Ini tuh panas yang bikin bahkan negara maju kayak mereka tuh kelabakan at this point. Dan pertanyaan besarnya tetap sama. Kenapa mereka bisa sepanas itu, sementara Indonesia malah lebih adem dan mungkin banyak orang bilang ini nggak make sense. Rata-rata suhu harian, kita ambil kota Jakarta aja ya, itu sekitar 33 derajat. Sementara Paris itu cuma sekitar 23 derajat rata-ratanya setiap tahun. Jadi kalau diambil rata-ratanya, kita tuh sebenarnya jauh lebih panas daripada mereka. Tapi pas heat wave-nya datang, Paris itu malah nyalip Jakarta jauh banget. Dan ini aneh. Kok bisa negara yang aslinya adem tiba-tiba lebih ekstrim daripada negara tropis? Faktor pertamanya itu adalah lama mataharinya itu bersinar. Dan ini jarang banget orang bahas. Di bulan Juni, Eropa bagian utara itu dapat siang hari itu sekitar 16 jam sehari. Mungkin orang Indonesia nggak relate karena ada banyak yang nggak pernah ke Eropa sana atau ke bagian-bagian yang utara. Di situ guys, kalau misalnya siang hari itu jam 9 malam itu masih ada matahari. Sementara di Khatulistiwa, kayak negara-negara tropis kayak kita, itu cuma sekitar 12 jam aja mataharinya. Bedanya tuh 4 jam, dan matahari mereka tuh nyetrum tanah tiap hari. Dan itu kedengarannya mungkin sepele, tapi kalau itu terjadi berhari-hari tanpa jeda, panasnya itu akan menumpuk. Tanah itu menyerap panas, bangunan mereka nyerap panas, aspalnya nyerap panas, dan semuanya tuh ngelepas panas lagi ke udara bahkan sampai ke malam harinya. Nah, faktor kedua, itu adalah di bagian kelembapan. Dan ini yang paling jadi counterintuitif. Kita di Indonesia sering ngeluh ya. Kita tuh gerah gara-gara lembab. Aduh, cuacanya lembab banget gitu. Tapi justru sebenarnya kelembapan ini yang diam-diam jadi pendingin alami kita. Waktu keringat itu netes di kulit dan akhirnya nguap, proses penguapan itu narik panas dari badan. Jadi badan kita sebenarnya lagi ngedinginin diri sendiri tanpa kita sadarin. Di Eropa pas heat wave, udaranya tuh kering banget. Jadi mekanisme pendingin alami itu nggak jalan se-efisien di Indonesia. Semua energi matahari langsung naikin suhu udara tanpa ada yang nahan sama sekali. Dan efek keringnya itu nggak cuman ke manusia, tapi ke tanahnya juga. Tanah di Eropa udah kering duluan sejak musim semi. Dan tanah kering itu nggak bisa nguapin air buat nyerap panas. Jadi semua panas matahari itu langsung mantul ke udara. Dan ini yang para ilmuwan sebut sebagai soil moisture feedback. Semacam kayak lingkaran setan lah, di mana makin kering tanahnya, makin panas udaranya. Dan makin kering lagi tanahnya. Ya, ini kenapa alasan kayak gurun itu jadi panas banget, karena tanahnya emang kering. Di Indonesia, tanah kita itu basah. Ada hujan rutin, ada penguapan dari tanah ke udara yang secara nggak langsung itu tuh nyerap sebagian panasnya itu. Terus ada satu faktor lagi yang jarang disinggung. Eropa itu menghangat 2 kali lebih cepat daripada rata-rata seluruh bumi. Ini kenapa beritanya cuma ada di Eropa. Artinya, garis start suhu mereka itu udah naik duluan. Pola cuaca yang sama 50 tahun lalu itu cuma bikin gerah biasa biasanya. Sekarang itu bisa ngasih suhu yang jauh lebih tinggi karena titik awalnya udah lebih panas. Makanya panas kering sama panas basah
kayak di tempat kita, itu dua hal yang jauh banget berbeda. Bukan cuman beda rasanya, tapi emang beda cara matiin orangnya. Gue juga cukup yakin kalau kita orang Indonesia yang udah kebiasa sama panas, kita ditaruh di Eropa at this point, kita juga pasti kelabakan di sana. Tapi lucunya di sini guys, siang bolong yang 40 derajat tadi itu bukan yang paling mematikan. Yang bener-bener ngambil nyawa, itu justru datang setelah matahari tenggelam. Waktu kita mikir soal bahaya panas cuaca, kita biasanya selalu bayangin matahari di siang hari, gitu, terik, menyinari gitu. Padahal yang bikin panas ekstrim, itu mematikan, itu justru malam harinya sebenarnya. Badan manusia itu didesain buat pulih pas di malam hari. Pas normalnya, suhunya itu turun, dan kita bisa istirahat dari panas seharian. Tapi kalau suhu malam itu nggak turun juga, proses pemulihan itu nggak pernah kejadian, dan beban di tubuh itu numpuk dari hari ke hari. Nah, ada satu istilah namanya adalah tropical night, yaitu pas suhu malam nggak turun di bawah sekitar 20 derajat. Dan heat wave ini, itu angkanya jauh lebih gila. Di satu kota kecil di Jerman, di bagian timur, namanya adalah Kupschwitz, gue nggak tahu cara baca gimana ya. Suhu malam mereka itu tuh 29,4 derajat. Itu suhu paling rendahnya. Itu malam terpanas yang mereka pernah catat hampir 150 tahun ke belakang. Bayangin, kalian tidur di kamar yang suhunya tuh 29 derajat satu malaman. Berhari-hari berturut-turut. Efeknya ke tubuh itu numpuk pelan-pelan. Jantung dipaksa buat kerja terus-menerus tanpa dapat jeda untuk dingin. Tekanan darah itu naik, dan buat orang yang badannya udah lemah, beban itu malah kelewat berat. Makanya korban paling banyak itu adalah lansia sama orang yang udah punya penyakit bawaan. Bukan orang muda yang masih sehat sebenarnya di sana. Nah, menurut WHO, kematian terkait panas pada orang di atas 65 tahun itu naik sekitar 85% antara tahun 2000 sampai 2021. Mungkin kalian mikir tadi kalimat gue barusan, lah, ya kalau malam ya tinggal nyalain AC aja sih, Jos. Apa susahnya gitu? Kalau panas, pas tidur ya nyalain AC. Masalahnya guys, di Eropa, itu tuh bangunannya banyak banget yang nggak siap sama panas kayak gini. Kenapa gitu? Cuman sekitar 20% rumah tangga di sana, di Eropa, seluruh Eropa, itu punya AC. Di Jerman, angkanya cuma 3% yang punya AC. Di Inggris, cuma 5% yang punya AC. Bandingin sama kita di Indonesia, di mana-mana tuh ada AC. Bahkan kalian mungkin nonton ini yang indoor. Di indoor kalian tuh ada AC. Atau Amerika, ya 90% rumahnya tuh punya AC. Atau Jepang, 91% rumahnya punya AC. Orang Eropa selama ini, itu emang nggak butuh AC karena musim panasnya biasanya tuh masih bisa mereka toleransi. Tapi sekarang kondisinya beda. Makanya kalian pernah lihat video orang-orang yang rebutan AC di supermarket di sana. Di Paris ceritanya tuh lebih parah lagi guys. Sekitar 75% atap di Paris itu terbuat dari seng. Dan seng itu adalah logam yang nyerap panas luar biasa. Dari luar gedung bangunan itu kelihatan cantik banget emang Paris. Itu kelihatan ikonik, sampai kerajinan tukang atapnya itu diakui sama UNESCO. Tapi dari dalam, apartemen di bawah atap seng itu udah kayak oven. Dan itu panasnya sampai ke malam hari. Menteri Perumahan Prancis sendiri itu bilang bahwa sepertiga rumah di Prancis itu kayak termos. Nahan panas di dalam dan nggak bisa dilepas. Dan kalau kalian tanya, kenapa mereka nggak bikin ventilasi gitu, ventilasi silang atau ventilasi macam-macamnya? Karena mereka nggak bisa bikin. Dan ironisnya adalah, aturan pelestarian kota itu ngelarang penduduk untuk ngubah atap atau pasang penutup matahari karena dianggap ngerusak tampilan kota. Terus ada riset soal heatwave tahun 2003 yang nemuin bahwa tinggal di kamar loteng, ya kamar loteng paling atas di Paris, itu naikin resiko kematian 4 kali lipat karena panas. Dan ada studi lain yang dimuat di jurnalnya The Lancet, itu nemuin bahwa Paris punya resiko kematian akibat panas tertinggi dari 30 ibu kota Eropa yang mereka teliti. Jadi ini bukan soal panasnya doang guys. Tapi soal kotanya emang secara fisik dan strukturnya itu emang dibangun bukan untuk nahan panas yang kayak sekarang. Yang bikin heatwave 2026 ini beda sama sebelumnya adalah dia tuh datang terlalu cepat. Biasanya panas ekstrim kayak gini itu kejadiannya pas puncak di bulan Juli atau Agustus. Tahun ini rekor panas mereka tuh udah pecah di bulan Mei sama bulan Juni. Itu udah kelewat duluan. Datangnya itu terlalu cepat dan ini bikin sebuah anomali sebenarnya. Karena tanah sama udara mereka tuh belum sempat panas secara wajar, tapi udah dihajar sama panas ekstrim duluan. Biang keroknya di tahun ini, itu ada yang namanya heat dome atau kubah panas. Gampangnya gini, bayangin ada tutup panci
tutup panci raksasa yang ngurung udara panas dari gurun Sahara, terus nangkring diam di atas Eropa selama berhari-hari. Kira-kira kayak gitu. Udara panas dari gurun Sahara itu kejebak di sana dan nggak bisa kabur. Dan tiap hari itu makin numpuk. Dan ini yang bikin suhunya itu makin panas tanpa turun sama sekali. Dan yang memperparah di sini itu malah di lautnya. Laut Mediterania, ya, laut besar yang ngelilingin Eropa bagian selatan, itu suhunya lagi 5-6 derajat di atas normalnya. 5-6 derajat di atas normalnya, guys. Itu nggak main-main loh. Nah, laut yang kepanasan kayak gini, itu bikin udara malam itu makin susah untuk dingin. Jadi malam-malam panas yang tadi gue bahas, itu juga semakin awet. Ini tuh kayak fitur heat wave-nya, kayak ada tambahan-tambahan gitu di tahun ini. Jadi kalau kita baru awal-awal musim panas dan belum puncaknya, gue jujur agak penasaran ini bakal separah apa nantinya, mungkin 1 bulan ini atau mungkin bulan depannya di bulan Agustus. Nah, heat dome atau kubah panas tadi itu cuman geser dari arah timur Eropa. Dan itu nggak menghilang, guys. Dan Badan Cuaca Perancis ini udah ngewanti-wanti bakal ada gelombang panas lagi di bulan Juli ini. Itu udah confirm. Jadi ini for sure ini belum kelar. Bisa lebih parah lagi. Mereka cuma dapat jeda sebentar sebelum ronde berikutnya bisa lebih panas lagi. Dan yang lebih bikin mikir ya, itu kata-kata para ilmuwan, di mana mereka bilang suhu ekstrim di bulan Juni 2026 ini, itu tuh sebenarnya mustahil kejadian kalau nggak ada perubahan iklim yang dipicu sama manusia. Sekarang, panas kayak gini, itu udah puluhan sampai ratusan kali lebih mungkin terjadi dibandingkan 50 tahun yang lalu. Artinya, ya bahasa simpelnya, 50 tahun lalu itu nggak mungkin kejadian sama sekali. Sekarang itu benar-benar anomali banget. Dan itu semua penyebabnya karena manusia. Karena banyak polusi udara, banyak penggunaan AC, dan segala macamnya. Jadi bukan karena tahun ini lagi apes mereka, enggak. Trennya emang lagi naik terus-terusan. Dan proyeksi data mereka itu juga cukup jelek. Panas ekstrim yang kayak gini, itu cuman kejadian biasanya kayak sekali dari beberapa puluh tahun. Ya. Dan kedepannya, ini mungkin aja bisa jadi kejadian rutin tiap beberapa tahun sekali. Di skenario terburuknya, suhunya itu bisa 5 derajat lebih panas dari sekarang. Jadi Paris yang 40 derajat itu bisa jadi 45 derajat. Dan ini agak mengkhawatirkan ya sebenarnya, bahkan kalau gue bisa bilang. So so far gue nggak mendengar kabar baik dari Eropa untuk cuacanya. At least at this point, per video ini direkam. Kita doakan aja mereka di sana bakal lebih membaik. Mungkin aja pemerintah setempatnya tahu gimana cara nanggulangin ini supaya at least mereka nggak semenyiksa itu sekarang. Itu juga guys untuk video kali ini. Semoga kalian dapat informasi tambahan dengan kalian nonton video kali ini. Atau kalian juga bisa nonton video lainnya di sebelah kiri kanan ini. Itu aja guys untuk kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.